Baik, kita mau lanjut daripada kitab At-Tibyan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa qala al-musannif rahimahumullah wa nafa'na bihi wa bi ulumi fid dharain amin. Radhiyallahu anna wa ankum wa sa'iril ummah ajma'in ila an qala wa qad ahsana al-qa'il bi qawlihi yatibul qalb lil ilm kama tatibul ardu lizira'ah wa yanbaghi an yatawadda li muallimihi wa yata'addab ma'ahu wa in kana asghar minhu sinnan wa aqallu syuhra wa nasaban wa salahan wa ghairi dhalika wa yatawadda lil ilm fabitawadu'ihi yudrikuhu wa qad qalu nadhaman al-ilm min harbun al-fata al-muta'ali kas-sailul harbun lil makanil 'ali wa yanbaghi an yungad li muallimihi wa yushawiruhu fi umurihi wa yaqbal qawlihi kal maridul 'aqil yaqbal qawlut tabib an-nasih al-hadik wa hadha aula. Setelah kita bahas kemarin tentang adabnya seorang murid, ya gitu ya, bagaimana seorang murid itu hendaknya bermuamalah dengan gurunya yang mengajarkan dia, dan kita masuk kemarin di bab bersihnya hati, di mana kita diminta untuk menjaga hati kita, dan atas apa yang dianjurkan oleh guru beradab kepada murid, begitu juga murid dianjurkan untuk beradab kepada gurunya. Sebagaimana yang dikatakan ahsan man qail, ada seorang yang berkata, dan ternyata kata-kata ini dapat kita jadikan sebagai renungan, bahwa sesungguhnya yatibul qalb lil ilm kama tatibul ardu lizira'ah. Hati, kita diingetin tentang hati. Hati akan terhiasi dengan adanya ilmu. Hati akan menjadi indah dengan adanya ilmu. Layaknya apa? Layaknya begitu juga bumi. Bumi ini terhiasi menjadi indah karena adanya tumbuhan dan tanaman di dalamnya. Begitu juga hati kita. Hati ini akan indah, akan terhiasi dengan apa? Ilmu. Ilmu itu menghiasi hati kita, layaknya tanaman, layaknya tumbuhan, bunga-bunga yang indah bermekaran di mana-mana yang menghiasi bumi ya Allah SWT. Kalau kita pergi ke taman bunga indah apa enggak? Mata kita seolah dimanjakan olehnya. Bunga. Begitu dia terhias, begitu dia tertata, begitu dia terawat, terjaga, maka bumi itu menjadi indah di sana. Tapi saat kita pergi ke belahan dunia lain, bumi lain, sampahnya banyak, gak terawat, gak ada tumbuhan, gak ada tanaman, gersang apa enggak? Sumpak apa enggak? Enggak suka kita lihatnya. Kalau kita pergi misalnya nggak tahu negara terkotor di dunia, misalnya di mana, nggak paham. Kita datang ke sana, kita nyaman nggak lihatnya? Kamu bayangin, seperti itu kau indah melihat apa yang indah di matamu terlihat, kau bayangkan keindahan itu juga ada menyertai hatimu. Dan ternyata untuk hiasan hati ini adalah ilmu, akhlak, sifat-sifat mulia, sifat-sifat luhur, itu adalah hiasannya hati. Siapa yang ingin hatinya terlihat indah, maka hendaknya dia menghias hatinya dengan ilmu. Dia menghias hatinya dengan kebaikan. Dia menghias hatinya dengan ketaatan, kesabaran, keikhlasan. Itu semua hiasan hati. Yang pernah saya katakan itu adalah interiornya hati. Layaknya rumah memiliki interior, makin indah interiornya, makin indah rumah itu terlihat. Makin indah isian di hati kita, makin indah hati kita. Enggak ada yang lebih indah menghiasi hati ini melebihi ilmu. Enggak ada. Orang bisa jadi dikasih ujian itu sama, tapi responnya bisa beda kan? Apa yang bikin orang saat diuji itu responnya beda? Karena ada isinya, yaitu ada ilmunya. Ada ilmunya. Ada ilmu. Karena ada ilmu, ada isinya, maka responnya akan berbeda. Ketahanannya akan berbeda. Sekarang kita lihat ada tong, besar tong. Tongnya kosong, gak ada isi. Kita tendang,
Dia terpental. Bukan cuma nyaringnya, dia terpental karena nggak ada isinya. Lalu kita ganti lagi, tong juga yang sama tapi ada isinya. Ada isi. Waktu ditendang, siapa yang kesakitan? Yang nendang yang kesakitan. Dan saat tong itu terisi, makin berat isiannya, makin gak gampang goyangnya. Makin kuat dia. Gak gampang diguncang, gak gampang digoyang, makin berat dia. Karena mau lihat tong isi 200 liter, 200 kilo. Kalau isinya cuma seliter, sebentaran ditendang, terbalik dia, gelinding dia. Tapi kalau isinya gak usah penuh, setengah aja, orang butuh effort untuk menggoncang dia. Hari ini, kalau ada di antara kita yang merasa begitu mudahnya dihujani kata-kata yang menyakitkan, kekecewaan, apalagi bahasa-bahasa kasar yang dilontarkan kepada kita, lalu kita mudah terpengaruh oleh itu, maka jawabannya sederhana. Tangki hatimu kosong. Kamu tidak benar-benar mengisi hatimu, menghiasi hatimu dengan ilmu. Karena kalau hatimu diisi dengan ilmu, kamu gak bakalan segitu terpengaruhnya. Mau orang gulingin tong 200 liter isinya, mau digulingin minta dibantuin. Kuat, makin berat isinya, makin sulit digoyahkan dia. Makin ringan, makin minim isinya, makin mudah digoyahkan dia. Ingat itu baik-baik. Gak ada hiasan yang lebih baik bagi hati kita melebihi ilmu. Ya. Nah, masalahnya itu banyak orang yang belajar, tetapi ilmunya itu menemukan kebocoran. Ilmunya tidak benar-benar memenuhi hatinya, tetapi ilmunya seringkali cenderung bahkan masuk aja kagak. Dan kalaupun masuk seringnya bocor. Udah bocor, udah masuk bocor. Ente punya tong 200 liter bolong, habis nggak? Itu mau tiap hari ada keran lagi ada di situ, nggak penuh-penuh dia. Kenapa? Karena dibuka, ada kerannya kan, yang ngebuka. Ini yang perlu dijaga. Itulah pentingnya adab dalam ilmu. Kenapa ada ilmu yang nggak bisa masuk? Karena nggak punya adab. Atau mungkin kenapa ada ilmu yang gak benar-benar melekat? Karena gak punya adab. Jadi orang tersebut belajar tapi gak punya adab. Atau naudzubillah, ilmu tersebut dikontaminasi oleh ilmu yang dianggap dia bermanfaat baginya, bukan menurut gurunya. Ini seperti orang-orang sekarang yang banyak belajar melalui referensi buku-buku. Ya. Apakah mereka salah, Ustazah? Saya nggak mau langsung bilang mereka salah, tapi yang namanya belajar guru, bukan buku. Jadi kalau kamu baca buku, tidak akan membuat kamu pintar, nggak akan membuat kamu disebut alim, berilmu, hanya karena kamu pintar baca buku. Tapi kamu akan dianggap ya, layaknya murid kalau punya guru. Tidak ada orang lahir itu tiba-tiba berilmu. Semua orang yang lahir harus jadi murid. Pertanyaannya, kamu murid siapa? Kan gitu. Kalau orang-orang yang hari ini belajar buku ini, murid siapa? Nah gitu. Murid siapa? Tanya dia. Loh ente bukan nanya kamu, nanya mereka murid siapa gitu. Baca dia buku-buku aja misalnya gitu, buku boleh dibaca itu sebagai referensi, tapi nggak akan buku itu menjadi sesuatu kalau ibaratnya kamu itu nggak punya gurunya. Makanya kayak kita aja misalnya mau baca-baca kitab tuh banyak, tapi yang kita ajar atau yang kita sampaikan hanya kitab yang sudah mendapat referensi dari guru-guru kita. Nah, guru kita bilang baca kitab
Iqra' kutubul Ghazali, Iqra' kutubun Nawawi, baca kitabnya Imam Ghazali, baca kitabnya Imam Nawawi, kita pegang omongannya. Di sana, di mana di situ ada kitabnya Imam Ghazali, Imam Nawawi, kita baca. Mau sejuta manusia menghujat Imam Ghazali, guru saya suruh baca kitab Imam Ghazali. Guru saya suruh baca kitab Imam Nawawi, pusing amat. Nah, tuh. Punya guru. Punya guru tahu referensi yang baik dan benar. Gak punya guru gak tahu. Orang bikin buku semua cetak-cetak aja. Bisa, bukannya gak bisa gitu ya. Itu ke satu. Pada saat dia baca-baca aja tanpa ada guru, lebih mudah untuk dia tersesatkan oleh fahamnya sendiri daripada disesatkan oleh adanya guru yang menyesatkan dia. Jadi man kana, siapa yang jadiin gurunya itu buku, maka hakikat gurunya adalah syaitan. Yang jadiin gurunya itu buku, maka gurunya adalah syaitan. Wa yanbaghi, maka sepatutnya seorang talibah atau talib, penuntut ilmu yang mencari ilmu tadi, berarti kita pengen ngejagain ilmu kita nih biar bertahan, ada, melekat sama diri kita. Bagaimana jagainnya? An ya wa tawadhu' li muallimihi wa yata'addab ma'hu, hendaknya dia itu seorang murid bersikap tawadhu kepada guru dan serta berbudi pekerti yang baik dengan guru. Jadi kalau kadar kesempurnaan ilmu yang kita dapat itu sejauh mana tawadhu kita dengan dia yang mengajarkan kita, sejauh mana adabnya kita dengan dia yang mengajarkan kita. Walaupun sampai disebut, andai gurumu itu umurnya lebih kecil daripada kamu, asgharu sinnan, umurnya lebih kecil, atau wa aqall syuhrah, atau gurumu kalah tenar daripada kamu, ternyata muridnya lebih tenar daripada gurunya. Gimana kita nyikapin guru? Kita tetap harus tawadhu sama guru kita yang ngajarin kita, walaupun kita lebih dikenal di mana-mana, walaupun kita lebih dikenali di sana sini, sementara dia yang ngajarin kita nggak banyak dikenal oleh orang. Ini kan pernah disindir dulu siapa? Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Nah, ibaratnya ada orang bilang, ini kitabnya murid kamu Imam Haddad. Haddad itu muridnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas ya. Sahib Ratibul Attas punya murid Imamul Haddad. Murid kamu Imamul Haddad itu banyak karyanya, kitabnya di mana-mana. Imam Haddad tulisannya aja sampai sudah diterjemahin banyak bahasa ya, luar biasa. Padahal beliau memiliki keterbatasan fisik, artinya beliau buta. Tapi karyanya, masya Allah, Nasihat Diniyah, Risalatul Mu'awana, Risalatul Mudzakarah, Adab Sulukul Murid, kitab-kitab Nafais, ada lagi banyak kitabnya Imam Haddad, banyak banget. Sementara kitabnya Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas yakni minim ya. Al-Attas itu bangga-banggain kitab Kirtos ujungnya, syarah daripada Ratibul Attas itu sendiri. Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas nggak banyak orang kitabnya sedikit. Ada orang nyindir, kok ente gurunya gitu ya, ente gurunya, guru kamu nyindirnya ke siapa? Ke murid, karena murid yang biasanya kena fitnah, bukan guru. Imam Haddad yang disindir, ente bisa ngalahin guru ente, ente punya karya lebih banyak dari guru ente, bilang gitu ya. Apa jawaban Imam Haddad dengan tegasnya bilang, saya ini cuman satu hasanat dari kebaikan-kebaikannya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Saya satu hasanatnya, satu. Sekelas Imam Haddad itu cuma satu dari kebaikan-kebaikannya Al-Habib Umar bin Abdurrahman Al-Attas. Itu murid kalau sudah tahu bagaimana cara menjunjung gurunya. Itu nggak perlu diajarin, cara ngejunjung guru itu nggak perlu diajarin. Itu mestinya ada di dalam pikiran si murid itu sendiri. Apalagi ibaratnya di era zaman sekarang,
antara murid ini diadu dengan murid yang ini, padukan guru yang ini sama ini. Ini kan fitnah. Ini fitnah. Fitnahnya luar biasa. Kita penting ngejaga. Nah, makanya di sini Imam Nawawi ingetin seorang murid gimana? Bersikap tawadhu walaupun dia itu mungkin lebih syuhra, lebih tenar, lebih kaya, lebih punya, lebih apa. Dari sisi nasab mungkin dia nasabnya dari keluarga yang jauh lebih terpandang, atau istilah misalnya muridnya syarifah, gurunya non syarifah, misalnya gitu. Guru ya guru. Ini hatta nasabnya dia lebih a'zam, lebih mulia. Misalnya kayak gitu. Atau ini dari keluarga yang gimana? Lebih a'az, kalau sekarang ningrat, darah biru misalnya. Ini misal. Ya, ningrat, darah biru misalnya. Darah merah padahal ya. Misalnya darah biru. Pernah nemu ibu darah biru? Ya, muridnya darahnya biru, gurunya darahnya merah. Misalnya gitu. Ya, muridnya darahnya biru, gurunya darahnya merah. Gimana? Ya kamu tetap harus tawadhu, harus bersikap baik, beradab, budi pekertimu baik sama dia. Ya, tetap harus menjaga itu. Jangan sampai salah. Ya, walaupun hal-hal lainnya dia muridnya lebih unggul daripada gurunya, jangan. Dengan tawadhu inilah dia bisa ngejaga ilmunya menjadi ilmu yang bermanfaat. Maka ini yang menyebabkan seorang murid bakal dapat ilmu yang dicari hanya dengan tawadhu. Kalau dia nggak punya ini, nggak ada kuncinya. Udah mau 10 kali lagi sehari hadir kajian, rembes. Itu rembes. Itu mau 10 kali lagi hadir kajian, rembes kan. Nggak dapat apa-apa, bocor dia. Lagan azaman gail ya, masya Allah ya. Qalu nadman, seorang syair pernah berkata, ilmu itu bagaikan musuh bagi para pemuda yang sombong. Pemuda yang sombong emang nggak cocok sama ilmu, karena ilmu cuma cocok sama orang yang tawadhu. Sombongnya dia menghalangi dirinya dari ilmu. Sebagaimana air bah itu musuh bagi tempat yang tinggi. Air nggak bisa naik, air sifatnya turun, ya kan? Begitu juga kira-kira orang yang ngerasa sombong tinggi, ilmu nggak nyampe ke dia, nggak bakal ilmu sampai ke dia. Ilmu seperti air, dia hanya akan turun mengaliri yang rendah yang dilaluinya, Maka kita kalau mau ilmu, merendahlah. Saat kita merendah, di situ ilmu akan sampai kepada kita. Kemudian diingatkan hendaknya seorang murid, ya, kata Imam Nawawi, untuk patuh, yakni berusaha untuk mau dibawa arahan gurunya. Dengan apa? Dengan selalu meminta pertimbangan. Ya, ini seperti dia bertanya sama gurunya segala hal. Yushawiruh fi umuri. Nanya, saya mau nikah sama orang ini gimana? Saya kira-kira mau pindahan rumah ke sini gimana? Ini misalnya. Saya kira-kira mau buka usaha ini gimana? Segala permasalahannya dimusyawarahkan gitu. Dimusyawarahkan kepada gurunya. Itu murid yang benar. Nah, sekarang itu banyak dengan istilah kita nggak mau nyusahin guru. Kamu itu nggak perlu nyusahin guru juga, karena bertanya itu nggak nyusahin guru. Bertanya nggak nyusahin guru. Kalau ditanya yang nyusahin guru yang mana? Yang nyuruh guru yang tolongin kamu itu nyusahin. Kan gitu. Mau nikah tapi nggak ada biaya, Syekh. Misalnya gitu, ini kan mau nikah nggak ada biaya, itu nyusahin. Iya, itu nyusahin. Segitunya aja
banyak dari guru-guru itu ya kalau dari bentuk perhatiannya mereka nggak merasa disusahkan oleh hal-hal kayak gitu. Tapi ini istilahnya. Tapi kalau nanya, kalau apa, mana nyusah-nyusahin kayak gitu, nanya-nanya, enggak lah, senang malah. Dan guru juga akan merasa senang justru, ya. Akan merasa senang justru. Seperti ada orang pernah nyindir kita murid-muridnya Sayyidil Habib Umar, katanya kita orang ini nggak mandiri karena kita apa-apa nanyanya sama Habib Umar, apa-apa nanya Habib Umar, katanya kita orang nggak mandiri katanya, mestinya tuh mandiri untuk hal-hal apa tuh putusin sendiri atau apa dan lain sebagainya. Kita lebih baik dianggap anak kecil terus daripada dianggap begitu pandai hanya dengan memutuskannya dari keputusan kita sendiri. Anggaplah kita anak kecil terus. Anggaplah kita ini bodoh, gak bisa memutuskan apa-apa. Tapi yang pasti apapun dari yang kita lakukan itu, kita gak kepengen jauh-jauh semuanya itu dari kesepakatan dan isyarah kebaikan yang diridhoi dari guru-guru kita semua. Katakanlah kita anak kecil, gak mandiri, dikit-dikit nanya, ngerepotin aja, Habib Umar gak apa-apa. Selagi beliaunya tidak nyuruh kita besok-besok apa-apa, tinggal putusin sendiri. Selagi nggak ada kalimat itu dari dia, nggak akan kita pandai-pandai mutusin apa-apanya sendiri. Ya, kita pasti nanya, kita pasti musyawarah. Maka dibilang suruh patuh, minta pertimbangan guru dalam setiap permasalahannya. Di taraf apa? Menerima nasihatnya sebagaimana orang yang sakit menerima nasihat dari dokter ahli dalam pengobatan. Kalau kamu lagi sakit pergi ke dokter, dokter bilang ini gara-gara gorengan, ini gara-gara minum es misal, ya kan, es. Ada sederhana, tapi emang itu kesukaan kita. Kamu sakitnya parah misalnya gitu, sakit parah yang betul-betul butuh obat. Karena kamu udah di titiknya parah, kamu pasrah nggak sama yang dilarang sama dia? Kalau sakitnya masih ringan mah nggak pasrah. Makanya dikasih gambarannya di sini, kita disuruh yaqbal, menerima ucapan guru itu kalmarid. Ya, orang yang sakit, al-agil yaqbal qaulut tabib an-nasih al-hadik. Jadi kayak orang yang benar-benar pengen sembuh, butuh arahan dari dokter pakar untuk mengarahkan dia agar sembuh. Dan kita murid, oh ya, saya pengen sembuh, saya pengen tahu baiknya, buruknya, maka dia bersikap, bertindak layaknya seperti itu di hadapan gurunya. Seperti apa orang sakit di hadapan pakar pengobatan dokternya gitu. Dia ngobatin. Gak boleh ini jaga ya. Jangan minum ini, jangan makan ini, perhatikan ini, jagain ini. Wah, itu pasti didengerin deh. Nggak boleh ini minum obatnya, jangan lupa ya. Yang ini habiskan. Hah? Lah kan gitu kan? Ya kan kalau dokter kan begitu pasti. Yang ini habiskan, misalnya gitu. Wah, nurut banget, iya. Mana ini antibiotiknya, cepetan kata dokternya harus habis. Karena sudah sampai di tarafnya percaya banget. Dia tahu dia datangnya ke tabib yang mana, minta pertimbangan sama tabib yang mana, minta pertimbangannya sama tabib yang pinter, ya, minta sama tabib yang faham. Gak mungkin dia mau ngegampangin saran tersebut, kecuali orang yang setengah-setengah mau sembuhnya. Ada orang datang batuk-batuk katanya udah 3 bulan nih batuk nggak sembuh-sembuh, nggak hilang-hilang katanya udah 3 bulan. Datang ke dokter, kata dokter, wah kamu ini pasti gorengan. Iya. Minum es. Iya. Gula. Iya. Semua iya. Ah, ini mesti dijauhin. Keluar dari rumah sakit, bilangnya apa? Bisa-bisanya nyuruh saya minum es berhenti. Nah, ini kan ngeyel kan? Ngapain berobat ya? Nah, kayak selalu dibilangin, kalau murid itu susah untuk mendengarkan nasihat, ibaratnya ngapain belajar?
Ngapain belajar kamu? Kayak orang sakit ngapain berobat? Kalau di dalam pengobatannya itu pinter-pinternya dia. Pinter-pinternya dia dalam memutuskan sendiri keputusan yang dianggap baik dan buruknya. Nah, kita disuruh nanya, bermusyawarah, meminta nasihat, meminta pandangan, karena nggak ada ruginya. Yang ada makin berkah. Iya, doain kita mau buka usaha, doain kita mau ini, bagusnya gimana, nanya, Masya Allah, nanya, dijawab, dikarahin, didoain. Enak apa enggak? Didoain, kan itu yang mahal. Begitu didoain itu kan yang mahal. Dengan doanya mereka, ridhonya mereka, restunya mereka, itu kan yang mahal. Makanya itu dijaga. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga kita semua. Insyaallah, amin amin ya rabbal. Baik. Kita mau lanjut sedikit mengambil nasihat daripada nasihat-nasihatnya Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir. Insyaallah mudah-mudahan nasihat demi nasihat yang beliau sampaikan kepada kita menjadi bermanfaat bagi kita semua insyaallah. Amin amin ya rabbal